Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Pada video ini, kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan analisis varian satu jalan dengan sel tidak sama. Tentunya ini adalah analisis secara manual. Anda hitung manual ya. Mampu memahami fungsi analisis varian satu jalan sel tidak sama, menganalisis dengan uji ANAVA satu jalan sel tidak sama, mampu menyimpulkan setelah uji ANAVA satu jalan sel tidak sama. Ya. Analisis varian satu jalan ini sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Saya next saja ya. Prasyarat analisis sama ya, masih sama pada analisis varian. Pokoknya analisis varian ini syaratnya ini, ada 4 ini. Sampel diambil secara acak, dua antara populasi independen, antar amatan sampel independen, bukan uji independensi. Data diambil dari populasi berdistribusi normal, uji normalitas, kemudian populasi yang dibandingkan memiliki varian yang sama. Ini dibuktikan dengan uji homogenitas varian. ANAVA satu jalan ini langsung masuk ke perhitungannya ya. ANAVA satu jalan dengan sel tidak sama, untuk menguji dengan analisis sel tidak sama dibutuhkan tabel bantu seperti ini, tabel bantu ya. Ini kolom pertama perlakuan pertama, kolom kedua perlakuan kedua, kolom ketiga perlakuan ke B ya. Kemudian datanya ini berbeda, yang dimaksud dengan sel tidak sama ini datanya berbeda, ini misalkan 3, ini 4, yang lain 5 misalkan. Jadi itu maksud dari sel tidak sama itu seperti itu. Kemudian Anda cari banyaknya data ya, banyaknya data, ini banyaknya data, ini dirangkum di sini N1, N2, N seterusnya dan N ke B ya. Kemudian N ini adalah jumlah data keseluruhan, ini N ya. Kemudian jumlah, ini jumlah ya, total dari ini itu T1, jumlah dari pelakuan ini T2, kemudian jumlah dari ini adalah TJ. Kemudian yang berikutnya adalah Anda cari reratanya, rata ya ini total dibagi N ya. Kemudian dicari jumlah kuadrat itu kalau misalkan ini perlakuan 1 ya, sigma I sama dengan 1, ini adalah datanya ya sampai A, XI 1 kuadrat. Jadi data ini dikuadratkan, kemudian Anda cari. Kemudian suku koreksi itu diperoleh dari T ini dikuadratkan dibagi N1. Kemudian variannya adalah S1 ya. Ya, begitu ya. Ini varian ini diperoleh dari rumus varian ya, rumus varian. Varian ini harusnya ini maksudnya varian ya, yang ini. Kemudian ini keterangan dari tabel tadi ya, N itu ya jumlah data keseluruhan, G itu adalah jumlah total keseluruhan, kemudian X bar itu sama dengan G per N. Yang tadi saya sampaikan tadi. SSJ itu nilainya, SS ini, yang varian ini loh, SS1, SS2, SS ke B. Ini kan SSJ ini. Diperoleh dari sigma I sama dengan 1 sampai A XI J kuadrat min TJ kuadrat per NJ ya. Komputasinya ANAVA ini kan diperoleh dari nilai ini ya, S kuadrat ini kan varian ya. Kemudian JKT-nya masih sama seperti pada analisis varian yang sel sama. Kemudian ini JKT itu adalah ini. Kemudian rumus ini menggunakan sifat-sifat sigma, nilai tersebut dapat dinyatakan. Jadi ini dapat dijabarkan dengan nilai ini. Suku pertama ini namanya JKA.
suku kedua ini namanya JKG. Nah, kita peroleh JKT-nya ini sigma J sama dengan 1 sampai B, sigma I sama dengan 1 sampai A, XI J kuadrat min G kuadrat. JKA-nya adalah ini, atau bisa dijabarkan ini. Ini adalah JK, ya, JKA. Komputasi analisis varian satu jalan sel tidak sama itu nanti agar mudah, itu caranya gini. Dari rumus tadi, sebenarnya rumus-rumus tadi ini itu kita rangkum dalam bentuk seperti ini. Nah, rangkumannya ini agar mudah, ya. Jadi rumus yang tadi saya sampaikan itu dirangkum ini. 1 itu G kuadrat per N, 2 itu adalah sigma J sama dengan 1 sampai B, sigma I sama dengan 1 sampai A, XI J kuadrat. Ini sebenarnya data di perlakuan itu dikuadratkan, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sigma J sama dengan 1 sampai B, TJ kuadrat per NJ. Ya. Kemudian data itu dicari dulu, kemudian masukkan ke dalam tabel-tabel ini, ya. Lebih baik kita contoh saja, ya, agar memahami persamaan tadi dengan mudah. Contoh misalkan ada 4 media pembelajaran diberikan kepada kelas yang berbeda. Keempat kelas tersebut saling bebas antara kelas satu dengan yang lain. Ini kan salah satu syarat dari analisis varian, ya, yang satu sama lain itu tidak terkait, ya. Setelah diberikan media pembelajaran berbeda, diberikan tes terstandar dan diperoleh hasil berikut. Nah, ini adalah misalkan anggap saja prestasi apa, misalkan fisika misalkan, atau matematika. Ini saya anggap adalah nilai prestasi. Jika tingkat signifikansinya 5%, tentukanlah apakah media mempengaruhi hasil belajar. Nah, saya ingatkan kembali, sebelum Anda melakukan ANAVA, ya, melakukan analisis varian, Anda harus menguji normalitas dulu, ya. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas, ya. Jadi itu yang Anda harus lakukan terlebih dahulu. Kita tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Hipotesis alternatifnya adalah paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama, atau Anda bisa menggunakan kalimat media pembelajaran tidak berpengaruh terhadap prestasi. Hipotesis alternatifnya adalah media pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian alfanya kita gunakan 5%. Statistik uji yang digunakan adalah uji F. Nah, komputasinya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Ini datanya. Kemudian kita nyari NJ-nya. NJ itu adalah banyaknya data. Ini banyaknya data ada 5. Kemudian ini ada 8, ini ada 6, ini ada 10. Di total itu ada 29. Kemudian jumlahnya, totalnya itu ada, ini 25. Diperoleh dari mana? 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6. Dan seterusnya, ya. 70 ini diperoleh dari mana? 7 tambah 5 dan seterusnya sampai 7. Ini 70. Kemudian rata. Rata itu kan total dibagi N kan. 25 dibagi 5, 5. 64 dibagi 8, 8. 33 dibagi 6, 5,5. 70 bagi 10, 7. Nah, ini adalah ratanya. Kemudian ini jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat itu ini 129, ya. 129 itu diperoleh dari mana? Ya, ini perlu diperhatikan. Ini diperoleh dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat diperoleh 129. Dan seterusnya, ya. 510 diperoleh dari mana? Ya, ini 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambahkan, ya. Kemudian ditambah 7 kuadrat diperoleh 510, ya. Jumlah kuadrat itu diperoleh dari situ, ya. Kemudian di sini adalah jumlah kuadrat total ini. Jadi ini dikuadratkan semuanya kemudian dijumlah atau penjumlahan dari ini, ya.
Nah, kemudian suku koreksi, TJ kuadrat dibagi NJ. Nah, ini adalah diperoleh dari mana? Ini ya, T-nya mana T-nya? Ini 25 kuadrat dibagi 5, 125. Kemudian 512 ini diperoleh dari 64 kuadrat dibagi 8, 512. 181,5 diperoleh dari mana? 33 kuadrat dibagi 6. Nah, begitu. Kemudian variansinya SSC itu tadi rumusnya itu kan sudah disampaikan di awal ya, bahwa rumusnya adalah XIJ kuadrat min TJ kuadrat per NJ. Nah, XIJ kuadrat itu kan ini 129 ini dikurangi 125 sama dengan 4. 512 dikurangi 522 dikurangi 512 itu 10, dan seterusnya. Nah, jadi urutannya untuk menganalisis varian satu jalan sel tidak sama itu seperti ini langkah-langkahnya ya. Kemudian baru kita cari G-nya apa, 1 ya. 1 ini diperoleh dari G kuadrat per N. G-nya mana? Nah, G-nya ini 192 ini ya, dikuadratkan bagi 29 ketemu 127,172. Kemudian yang kedua adalah mencari XIJ kuadrat. Ini 1348 diperoleh dari sini. Jadi data ini dikuadratkan, nah ini diperoleh 1348. Kemudian yang langkah yang ketiga adalah TJ kuadrat per NJ ya. Ini diperoleh dari ini kan 1308,5. Ini harusnya ada komanya ya, ini ya, ada komanya. Diperoleh dari ini, penjumlahan dari ini. Nah, begitu ya. Setelah itu kita masukkan ke komputasinya. Nah, nilai-nilainya kan kita sudah peroleh. Maka JKA itu kan 3 kurangi 1. Nah, maka ini 1308,5 dikurangi 1271,172 diperoleh nilai ini. JKG itu 2 min 3. Nah, nilainya 39,5. JKT itu 2 min 1, nilainya adalah 76,82759. Atau Anda jumlahkan ini. Kalau mau ngecek ini jumlahkan, harusnya sama dengan ini. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian DKA-nya itu rumusnya adalah B-1. B itu adalah jumlah perlakuan. Perlakuannya tadi itu kan ada 4 media. Nah, maka 4 kurangi 1 sama dengan 3. DKG itu adalah jumlah keseluruhan data dikurangi B, atau 29 kurangi 4 sama dengan 25. DKT-nya 29 kurangi 1 atau 28. Kemudian kita mencari RKA. RKA itu JKA dibagi DKA. Ya, JKA ini dibagi ini. Nah, diperoleh 12,44253. RKG itu diperoleh dari 39 dibagi 25 sama dengan 1,58. F itu diperoleh dari RKA dibagi RKG sama dengan 7,8750. Panjang sekali ya prosesnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa memahamkan ke Anda semuanya, karena berkaitan dengan statistika itu ya proses seperti ini. Ke proses komputasi ini bisa Anda gunakan, Anda bisa menggunakan SPSS ataupun Excel ya. Maka diperoleh, kita ambil daerah kritisnya. Daerah kritisnya itu F0,05, 4 min 1, 29 min 4, atau F probability-nya atau probabilitasnya adalah 0,05, derajat bebas pertama 3, derajat bebas kedua 25 ya, sama dengan 2,991249. Ini adalah nilai F tabel. Anda cari F di belakang ya, di buku statistika paling pojok belakang biasanya ada nilai F tabel. Bagaimana kalau misalkan tidak menggunakan itu, kita gunakan Excel ya. Nah, kita gunakan Excel, masukkan di sini ya. Saya delete dulu yang ini. Nah, FINV
ya. Kurung buka, probability-nya berapa? 0,05, kemudian 3, kemudian 28 ya, bentar. 29 kurangi 4, 25 ya. Derajat bebas yang keduanya adalah 25. Kita tutup, enter. Nah, nilainya 2,991241. Nah, ini adalah nilai F-tabel. Nah, ketika kita sudah menentukan F-tabel, maka daerah kritisnya adalah F, di mana F lebih besar dari 2,991,2409. Itu daerah kritisnya, F-nya lebih besar ya dari nilai ini. Nah, padahal F observasinya adalah 7,8750. Ini lebih besar atau lebih kecil dari ini? Lebih besar. Maka dia adalah anggota dari daerah kritis. Kalau anggota dari daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kesimpulannya apa? Paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama, atau media berpengaruh terhadap prestasi. Itu ya. Nah, pengaruhnya seperti apa? Kita kan bisa lihat ratanya ini. Mana ratanya? Ini ya, ratanya ini ya. Nah, mana yang lebih baik? Nah, itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan, oh ini yang paling baik 8 ini, karena ini adalah data sampel. Kalau data sampel perlu analisis lanjut ya, perlu analisis statistikanya, ada uji statistikanya. Maka nanti ada uji namanya uji post hoc atau uji lanjut ANAFA. Nah, nanti yang saya akan contohkan adalah menggunakan uji SCIF ya. Bagaimana cara uji SCIF-nya nanti ada rumusnya di video berikutnya. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan SPSS, caranya langkahnya seperti ini. Nah, langsung saja ke video berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.